Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami untuk kami bisa memahaminya dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema menyembah dengan akal budi. Bacaan kita akan terambil di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Mari kita sama-sama membacanya saudara. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Saudara, bukti kasih kita kepada Allah adalah dengan menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Allah. Yang di dalamnya adalah menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Ya, firman Allah katakan segenap 4 kali saudara. Artinya jangan disisakan saudara. Jangan disisakan, harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya, Allah tidak tertarik pada komitmen kita yang hanya setengah hati. Allah tidak akan terpesona pada ketaatan kita yang hanya separuh. Dia menginginkan pengabdian penuh dari kita. Dia menginginkan seluruh hidup kita. Ya, itulah inti dari penyembahan, inti dari kasih kita kepadanya, dan itulah yang sangat menyenangkan hatinya. Saudara, pada renungan pagi hari ini kita akan berbicara tentang betapa Tuhan akan sangat disenangkan hatinya jika kita menyembah Dia dengan segenap akal budi kita. Ya, dengan segenap akal budi kita. Allah ingin kita melibatkan akal budi kita di saat kita memuji Dia, menyembah Dia, memanjatkan doa-doa kita. Dalam segala hal, Allah ingin kita melibatkan akal budi kita. Tuhan sudah memberikan akal budi sejak kita diciptakan. Walaupun seringkali kita tidak memakainya. Bahkan sering kita kehilangan akal budi ini, saudara. Sehingga dalam pujian kita, penyembahan kita, kita sering menyatakan kata-kata yang ataupun kalimat-kalimat yang klis. Kata-kata yang berulang dan akhirnya jadi tidak bermakna. Jika penyembahan kita tidak melibatkan akal budi, penyembahan kita menjadi hampa, saudara. Bahkan di saat kita menyatakan istilah-istilah yang alkitabiah sekalipun, seperti amin, haleluya, bisa jadi sesuatu yang hambar dan membosankan bagi Tuhan. Jadi tanpa akal budi, kita jadi berhenti berpikir tentang makna sejati yang sesungguhnya dari apa yang kita ucapkan, kita nyatakan kepada Tuhan. Tanpa akal budi, kita jadi tidak fokus dan berusaha untuk menghormati Allah. Lebih pantas lagi, saudara. Pada pagi hari ini, Tuhan mau kita melibatkan akal budi kita dalam mengasihi Dia, dalam menyembah Dia,
Mengapa? Mengapa Allah ingin supaya kita melibatkan akal budi kita dalam menyatakan kasih dan penyembahan kita kepadanya? Yang pertama, saudara, karena Allah ingin ketulusan kita, kemurnian hati kita. Ya, kemurnian hati yang dapat menilai dan memahami dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang sehat tentang Tuhan. Tentu saja dengan nalar dan yang realistis. Akal budi datangnya dari Allah. Akal budi diperoleh dari mendengarkan firman Allah. Amsal 15 ayat yang ke-32. Akal budi yang baik, akal budi yang sehat, itu pun adalah sebuah sumber kehidupan. Amsal 16 ayat 22. Ya saudara, tentu saja akal budi ini akan muncul ketika kita didasari dengan hidup yang selalu menjauhi kejahatan. Ya, Amsal 28 ayat 28. Saudara, dengan akal budi yang benar, kita pun dapat mengasihi Allah dan sesama, bahkan mengasihi diri kita secara patut. Amsal 19 ayat 8. Jadi saudaraku, pakailah akal budi. Mazmur 94 ayat 8. Dan bahkan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 katakan, siapkanlah selalu dalam kita mengasihi, dalam kita berkata-kata, dalam kita memuji menyembah Tuhan. Siapkan selalu. Akal budi harus disiapkan, saudara. Sehingga dalam kita mengasihi Allah, dalam kita menyanjung mengagumi Dia, meninggikan namanya, dalam kita menghormati Allah, kita bisa melakukannya lebih patut dan pantas. Tidak sembarangan, tidak berlebihan, tidak asal bunyi, karena dibangun dari ketulusan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa Allah ingin kita mau melibatkan akal budi kita. Karena Allah ingin segala sesuatunya itu berlangsung dengan sopan dan teratur. Allah ingin segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Itulah sifat Allah kita, saudara. Kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14, saudara. Satu pasal di mana pasal ini menceritakan Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita pada pagi hari ini. Ini nasihat spesial, saudara, tentang akal budi. Sebaiknya saudara membaca satu pasal ini. Ya, kita akan baca 1 Korintus 14, saudara. Rasul Paulus memberi nasihat tentang akal budi ini. Ya, pentingnya melibatkan akal budi ini dalam setiap pertemuan ibadah kita, dalam setiap pujian, doa, dan penyembahan kita. Mari, saudara, saya mau bacakan buat saudara 1 Korintus pasal yang ke-14. Saya baca di ayat yang ke-14, 15, 16, 17, 19, dan 40. Cukup panjang, saudara. Saya bacakan buat saudara. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin
atas pengucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ayat yang ke-40, saudara. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara, alasan yang kedua, mengapa Allah ingin kita menggunakan akal budi? Ya, Allah ingin supaya segala sesuatu itu berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudaraku, jadi marilah dalam kita mengasihi Allah, menyembah Dia, pertama persiapkanlah selalu dengan akal budi yang baik. Dan pakailah akal budi. Karena Tuhan ingin supaya ibadah-ibadah kita ini juga bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga dapat membangun iman semua jemaat. Ya, untuk kita juga maju bersama-sama. Dan nama Tuhan yang disenangkan dan dimuliakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami selalu mempersiapkan akal budi kami dengan baik. Dan memakai akal budi yang benar ini Tuhan. Untuk dalam memuliakan-Mu Tuhan. Dalam mengasihi-Mu Tuhan. Dalam menyembah, dalam berdoa, biarlah kami bangun dengan ketulusan hati kami. Dan kami mengerti Tuhan semuanya supaya teratur dan sopan. Itulah sifat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu menolong kami dalam berkata, dalam berucap, semuanya didasari dengan akal budi yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.